realita fakta tanpa rekayasa, dinamika ranah adat, ranah budaya di Kanagarian Kacang, Kabupaten Solo, Tapian Danau Segara. Nah, mohon maaf Biko kalau ada kemiripan, ada kesamaan dengan unsur karapatan adat nagari, wali nagari di daerah lain. Oke, langsung to the point. Ya, di Kanagarian Kacang kini ambo bercerita hal-hal keruh dan kusut yang berkelanjutan dalam koridor akibat. Ya, tapi sebelum melanjutkan mempublikasikan hal akibat, ditarik dulu benang merahnya, kita kembalikan kepada sebab. Ya. Dahulunya cikal bakal Pangulu Datuk era Belanda itu setiap Pangulu Datuk atau calon Pangulu Datuk selalu dikader oleh Belanda demi kepentingan Belanda. Ya. Demi kepentingan Belanda. Itu secara umum di Minang. Begitupun membelotkan sejarah sebelumnya dimodifikasi. Begitupun masalah sistem, ya, mereka rancang sistem yang menguntungkan mereka atas nama penjajah, dan orang-orang yang mungkin leluhurnya pernah bekerja sama dengan penjajah, ya, atau terlalu dekat jaraknya, atau angkunya mungkin pernah menjadi kacung, menjadi kendaraan oleh Belanda yang berjabatan Pangulu Datuk, ya, dia menerima imbasnya, ya, dan sewajarnya yang pewaris, yang alih generasi, dia harus melewati kaderisasi dulu, tergantung demi kepentingan siapa. Ya. Cuman yang jelas tentu saja kita kalau berbicara aturan susunan mengaku adat Basandi sarak Basandi Kitabullah, tentunya aturan adat, aturan budaya harus sesuai dengan sarak Kulimah Tauhid, dengan sarak Kitabullah Al-Quran. Ya. Dan mengenai secara sejarah, secara maknawi, secara hukum, secara manajemennya, tata kelola Pangulu Datuk, tata kelola suku, tata kelola kaum, itu setelah zaman Belanda 1949, ya, tahun-tahun 50-an, itu sudah tidak ada yang tokoh pengkader sampai saat ini. Ya, berakibat tidak cukup bekal menjalankan amanah, minus sejarahnya, minus maknawinya, apa-apa yang diucapkan mereka tidak mengerti, ada yang bertanya tidak bisa dia jawab. Masalah hukum khusus, hukum adat mereka tidak tahu, juga masih awam hukum tata pemerintahan. Jangankan bicara manajemen tata kelola yang menghasilkan keuntungan materi berkelanjutan, juga membuka lapangan kerja untuk meramaikan balai adat, juga meramaikan masjid. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, terima kasih, selamat datang. Ya. Kita lanjutkan. Itulah sebab. Nah, kalau akibat khusus di Kanagarian Kacang, seumur hidup saya itu sudah 3 kali, ya, sudah 3 kali ketuakan, ya, di Kanagarian, khusus untuk Kanagarian Kacang itu. Selamat datang MGS Channel, silahkan ditinggalkan komentar. Ya, sudah 3 kali ketuakannya tidak sampai tuntas
menjalankan amanah. Nah, masing-masing periode tentu saja minimal melewati kurun waktu masing-masing periode ini ya, minimal 3 tahun ya, minimal 3 tahun. Setelah dia menjabat 3 tahun atau 4 tahun, bahkan lebih, ada yang lebih dari 5 tahun, karena kan ini dia tidak memakai periodisasi, seakan-akan seumur hidupnya ya, seakan-akan seumur hidupnya dia ini menjabat ketua KAN. Tetapi setelah banyak hal keruh dan kusut yang terjadi, dia mundur ya, dia mundur di tengah jalan tanpa pamit, tanpa serah terima jabatan. Nah, jadi kalau minimal 3 kali ketua KAN kabur. Nah, dan setahu saya setiap pemilihan ketua KAN selalu ribut. Nah ya, dan ketua KAN yang saat ini adalah pengganti ketua KAN yang kabur baru-baru ini, tanpa pertanggungjawaban, tanpa serah terima jabatan ya, tanpa hadir yang orang yang kabur, tanpa dituntut pertanggungjawaban ya. Itu yang terjadi akibatnya, akibat nol kaderisasi, alih generasi, dan penyadaran mengemban amanah ya. Beberapa akibat lain, sumber daya alam, tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum dicaplok oleh atas nama wali nagari, dicatat oleh atas nama pengurus kerapatan adat nagari, yang mana ulayat tersebut adalah harusnya untuk kesejahteraan muda-mudi, khususnya secara umumnya untuk kesejahteraan nagari, tetapi sudah dicaplok oleh atas nama wali nagari. Dan wali nagari ini unsur tata pemerintahan. Unsur wali nagari ini bukan ranah kerapatan adat nagari. Ulayat nagari adalah di luar ulayat suku dan ulayat kaum, tetapi bisa dicaplok oleh wali nagari. Ulayat nagari ini, ulayat suku, ulayat kaum ini menjadi ulayat nagari. Nah, inilah bodohnya ikan nagarian kacang ya. Dan begitupun ikatan keluarga kacang di berbagai wilayah di seluruh Indonesia ya, dia malah menipu orang kampung dengan tindakan euforia, seremonial, pencitraan, pulang basamo, itu yang dirugikan malah orang kampung. Yang diuntungkan adalah para pemain-pemain, orang-orang yang di Nagarian Kacang yang berpola pikir feodal, kolonialisme, kapitalisme ya, orang-orang yang cuman mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan di dalam kepentingan bersama. Nah, sudah berulang kali itu pulang bersama ya. Tidak ada kebaikan yang ditinggalkan, cuman beralasan untuk fasilitas umum, untuk mengalirkan air. Minimal sudah 2 miliar dana hangus menjadi air. Dalam hal bicara air, belum lagi hal masalah lain ya. Nah, jadi kita bicara lagi bagi penerus ketua KAN yang baru ya. Ketua KAN yang baru ini dia tidak berani berdialog bertatap muka langsung dengan saya secara publik di hadapan orang Nagarian Kacang atau di hadapan kerapatan adat nagari ya. Dia sebelumnya sebagai wakil tidak aktif, dan setelah jadi ketua pun tidak aktif. Ada permasalahan yang menjabat gelar Datuk wafat, dia tidak sanggup menyelesaikan ya. Makin dia berbuat, makin banyak kesalahan yang timbul, kesalahan fatal yang timbul ya. Dan mengenai gelar dia sendiri sebagai Datuk dan kebetulan ketua KAN, itu
memecah gelar, memecah suku, memecah kaum. Ya. Dan di Kanagarian Kacang itu seenaknya saja memecah suku, memecah orang sesuku, memecah orang sekaum, memecah orang sepengulu. Tergantung orang yang berkuasa, misalnya yang berkuasa wali nagari, yang berkuasa ketuakan, ya. Lalu dia membangun jaringan dengan polsek, polres, orang-orang di kabupaten. Dia bisa berbuat apa saja di kampung tersebut. Salah satu contohnya adalah akan melegalkan gelar datuk baru beralasan menggelek, beralasan memecah, ya. Dan itu si kaum pun itu mau pula untuk mengganti gelar datuk baru. Kalau dipakai istilah menggelek, ya. Menggelek itu ada beberapa kriteria kenapa digelek, kenapa dipecah. Ya. Salah satu alasannya adalah terlalu banyak kaum. Dan realitanya cuma di bawah 150 orang yang meminta gelar baru. Dan yang meminta gelar baru ini adalah asalnya adalah dari kaum Datuk Marajo itu sendiri. Nah, dan yang mengganti gelar, yang beralasan menggelek nama ini justru malah dari Mamak Tungganainya. Padahal dia berposisi sebagai penungkik gelar Datuk Marajo. Kenapa dia sendiri tidak naik sebagai pengganti yang wafat? Nah, dan dia tidak berusaha menaikkan gelar asal. Setelah wafat yang menjabat gelar asal, malah dia mau mengganti nama atau menciptakan gelar baru atau beralasan, ya, Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh, saya kira. Nah, ini realita di Kanagarian Kacang, ya. Dan pencaplokan ulayat suku, ulayat kaum juga terjadi di Kanagarian lain. Nah, cuman pada perjumpaan kali ini saya fokus di Kanagarian Kacang. Salah satunya adalah tambang. Ya, tambang. Yaitu tambangnya yang dikeruk saat ini itu ada batu bara, di atasnya kerikil memang, di bawahnya ada batu bara, di bawahnya ada emas dan lain-lain. Nah, kalau di daerah Agam itu ada Buki Kamang dan lain-lain, ya. Ya, selamat datang Bapak Argam. Tadi di WA meminta realita di Periangan, ya. Silahkan dibagikan nanti ke bagi di sana yang di Periangan, ya. Mak Kati itu mengklaim kapal Nabi Nuh bersandar di Periangan. Itu harus dilakukan uji kelayakan dengan Dusana yang di Pasaman juga mengaku kapal Nabi Nuh tertambat di Gunung Talamau, dan harus diuji kelayakan dengan yang di Bukit Ararat Turki yang seluruh sen mengakui di sana yang tertambat kapal Nabi Nuh. Ya, satu lagi untuk di Periangan itu tidak logika ilmiah, makam berukuran 29 meter. Sedangkan Nabi saja 25 Nabi tidak ada yang berukuran 29 meter. Ya. Dan itu hampir tiap tahun itu dana perawatan makam panjang itu 1 miliar. Sementara yang dicongkel-congkel cuma ibaratnya mencongkel pasir. Ibarat anak-anak main-main pasir di pantai. Sementara dananya 1 miliar turun untuk perawatan. Ya. Jadi selain destinasi wisata itu bohong, juga sebagai komoditas untuk menarik dana dari Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata. Juga membohongi keturunan Tanah Minang dari Antauji Pasisia. Kalau sekarang kan di Periangan itu ya, itu kan tersusun rapi rumah kadang. Dulunya tidak begitu. Sebelum Belanda datang, ya, di saat Belanda datang, di saat Pagoruyung berkhianat, tidak begitu lokasi. Lokasi lama adalah dalam Rimbo saat ini, terus lagi ke atas sana. Terus lagi ke bukit, ke dalam Rimbo. Disitulah lokasi, dan rumah kadang, lokasi tapak rumah kadang yang dalam Rimbo itu jaraknya jauh-jauh, tidak seperti perumahan saat ini. Jadi inilah kebohongan-kebohongan yang diproduksi oleh tokoh-tokoh di Periangan. Salah satu yang menolak pada di saat Ambo bersilaturahmi dengan tokoh di Periangan adalah sebelum wafatnya almarhum April Khatib Saidi sebagai ketua wali nagari.
ya. Jadi Ambo lah dari lama sebenarnya, selain telah menjalin hubungan dengan leluhur, Ambo pun telah menjalin hubungan dengan beberapa pemangku adat, termasuk si Jup Angku Datuk Bendaro Kayu itu sudah saya coba ingatkan, jangan berdusta lagi. Ya, jangan dijadikan tempat destinasi wisata penuh kebohongan seperti ini Pariangan, saya bilang. Dia cuek. Nah ya, jadi itulah beberapa akibat tidak ada kaderisasi dan penyadaran, dan inilah salah satu sebab orang-orang Minang itu menghindari berdialog tatap muka langsung, ya, berbicara berdasarkan catatan tertulis, berdasarkan cerita rakyat, berdasarkan cerita nasional, berdasarkan bukti alam yang ada. Mereka tidak cukup rekomendasi dalam berdialog bertatap muka langsung, makanya mereka selalu menghindar dan cuma menjadikan sebagai komoditas sarana prasarana kendaraan, mengatasnamakan Elkam, KAN, ya, DPMD, DPMN hanya untuk demi kepentingan pribadi dan golongan. Ya, mereka mengadakan peti ambalau, euforia rame-rame. Tapi tetap saja kita tidak bisa pungkiri dalam sesuatu aturan susunan adat, susunan adat itu tidak semuanya baik. Dan tidak semua para penegak, pelaku adat dan budaya ini berbuat baik. Pasti ada yang terzolimi. Nah, orang-orang terzolimi ini mereka cuekin, tidak mereka tanggapi. Seakan-akan semuanya baik-baik saja. Ya. Nah, lagi di Kanagarian Kacang, ya, para mubalik kental berpolitik, ya, para pengulu datuk kental berpolitik. Lalu siapa yang bertanggung jawab dengan posisi sebagai pewaris pemelihara penjaga suatu kanagarian? Ya, karena saat ini di Kanagarian Kacang itu tidak jelas lagi mana yang ulayat Karapatan Adat Nagari, mana yang ulayat suku, mana yang ulayat kaum. Jika suatu lokasi ada sumber daya alamnya, maka langsung akan dicaplok oleh atas nama wali nagari. Nah, dan Karapatan Adat Nagari ini dalam posisi mengemis ke wali nagari. Padahal ya cuman inilah pentingnya. Harusnya Karapatan Adat Nagari itu independen, harusnya masing-masing pengulu itu memiliki penghasilan minimal 5 juta per bulan dan memiliki rujukan-rujukan sejarah atau buku-buku yang sangat patut dilakukan uji kelayakan atau dibedah, terutama dalam belajar merapikan ranji, ya, dalam mengelola isi yang ada dalam ranji, mengelola sumber daya alam yang ada di ulayat suku, ulayat kaum. Tetapi karena otaknya nggak beres, ya, karena SDM-nya minus, nah mereka menjadi kendaraan di politik. Mereka kurang monjaknya monjak loh, kurang politiknya politik loh. Ujung-ujungnya cuma jadi kacung, ujung-ujungnya cuma jadi korban. Ya, mohon maaf saya terlambat pulang kampung karena urusan keluarga, terutama anak saya operasi amandel, mudah-mudahan besok. Jadi berkemungkinan berjalan ke Sumbar itu paling hari Senin depan. Ya, kira-kira sebelum tanggal 20 lah. Sebelum tanggal 20 baru mulai perjalanan ke Sumbar sebagai wujud roadshow tahap 6 dari tanggal 20 Februari bulan ini sampai minimal sampai pertengahan bulan Ramadan. Bayangkan. Jadi silakan dicatat, silakan dimasuki konten sebelum ini. Selain mempelajari materi bahasan yang ada, juga transparansi data informasi saya mengenai visi misi dengan memasuki beberapa konten sudah saudara dimengerti. Ya, jadi mari kita bangun kekuatan sebagai pewaris suatu kenagarian, sebagai lantak nagari. Jangan biarkan wali nagari, kecamatan, desa, unsur tetap pemerintahan menzolimi ranah adat dan ranah budaya. Ranah adat dan ranah budaya ada di luar daerah Suaka. Dan daerah Suaka itu jika terlantar bisa kita manfaatkan menjadi ulayat nagari. Bukan menjadi ulayat suku, menjadi ulayat kaum. Jadi seberapa ada kepala suku di suatu kenagarian, ya, kepala kaum harus bekerja sama mengelola tanah ulayat tersebut supaya jangan menjadi posisinya daerah terlantar. Ya. Yang di luar Suaka dan daerah yang di dalam Suaka pun jika terlantar masih bisa kita manfaatkan untuk keuntungan
ranah suku, ya, ulayat suku dan ulayat kaum di suatu penelitian. Tentu saja dengan kerjasama para kepala suku, ya, para penghulu bekerja sama dengan para datuk. Ya, itu caranya. Jadi tidak mungkin terwakili oleh medsos ini. Kita bicara sistem, bicara struktur, bicara sistematis, ya, profesional tidak mungkin. Jadi pasal jalan satu-satunya cuma kita harus berdialog tatap muka langsung di lapangan minimal 3 hari. Nah itu ya. Jadi terima kasih saudara-saudari hadir, terima kasih menyimak, terima kasih membagikan. Apapun konten dalam channel ini free copy paste share. Oke, pamit. Hampir 21 menit, ya. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maaf jika ada kesamaan di daerah lain.